Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sawitri Kurniasih dengan NIM 5011971 kelas 3B Ekonomi Syariah UIN STS Jambi. Jadi di podcast kali ini saya akan mengangkat tema tentang selayang pandang manajemen risiko dan pandangan Islam mengenai risiko. Dan ini saya punya dua referensi atau dua jurnal sebagai rujukan nanti. Jadi nanti saya tidak asal menjelaskan apa itu manajemen risiko, apa itu pandangan Islam mengenai risiko. Karena di sini saya ada dua jurnal atau dua rujukan. Jurnal yang pertama yaitu jurnal dari Ummul Qura volume 8 nomor 2 September 2016. Ini jurnal yang pertama. Dan jurnal yang kedua ini dari Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi nomor 110 Dikti Kepemerintahan 200. Ini jurnal yang kedua. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kita, apa yang dimaksud dengan manajemen risiko, saya di sini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan risiko. Jadi di setiap unit organisasi pasti tidak akan lepas dengan namanya manajemen dan tidak akan lepas dengan namanya risiko. Jadi yang dimaksud dengan manajemen adalah seni atau ilmu di mana di dalamnya itu terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Itulah yang dimaksud dengan manajemen. Namun di sini ada sesuai jurnal kita, menurut James of Stoner, yang dimaksud dengan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dengan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan bersama. Itu menurut James of Stoner jurnalnya. Jadi dari pendapat para ahli yang di atas tadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen merupakan seni atau ilmu. Jadi manajemen sebagai ilmu, manajemen memerlukan disiplin ilmu di mana di dalamnya tuh harus ada disiplin ilmu ekonomi, ilmu statistik, ilmu keuangan, dan ilmu manajemen yang lainnya. Jadi manajemen itu juga mempunyai 4 fungsi di dalamnya. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan itu di mana suatu organisasi itu harus merencanakan apa tujuan organisasi untuk kedepannya. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Setelah perencanaan selesai maka harus ada fungsi pengorganisasian di mana struktur organisasi itu harus dibuat. Setelah dibuat maka strateginya juga harus dibuat di pengorganisasian tuh. Setelah itu ada fungsi pengarahan. Yang dimaksud fungsi pengarahan yaitu implementasi dari perencanaan yang tadi dan strategi yang tadi. Nah, setelah diimplementasikan baru diarahkan anggota-anggotanya untuk bertindak. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan yaitu kita harus mengawasi tindakan-tindakan apakah tindakan yang kita lakukan sesuai dengan rencana sebelumnya dan sesuai dengan strategi yang sebelumnya. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi tidak akan lepas dengan yang namanya risiko. Jadi apa sih yang dimaksud dengan risiko itu sendiri? Risiko adalah sebuah konsekuensi ataupun kerugian yang dialami oleh diri kita. Jadi risiko juga sering dikatakan sebagai kata atau kondisi hampir selalu dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi. Jadi dalam risiko ini ada 4 hubungan yang berhubungan dengan risiko. Yang pertama yaitu ketidakpastian mengenai sesuatu, dan yang kedua yaitu kejadian yang tidak diinginkan, yang ketiga yaitu sesuatu yang terjadi di luar tujuan yang semula, dan yang keempat yaitu kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau kemungkinan yang akan terjadi yang dapat merugikan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi dalam risiko ini juga ada cara untuk menghindari risiko yang lazim atau sering dipergunakan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu menghindari risiko. Yang dimaksud dengan menghindari risiko yaitu kita bisa menghindari risiko. Bagaimana sih cara menghindari risiko? Dan yang kedua yaitu mengurangi risiko. Yang dimaksud dengan mengurangi risiko yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko. Jadi mengurangi.
Yang ketiga yaitu mengasuransikan risiko. Yang dimaksud mengasuransikan risiko yaitu memindahkan risiko dari perusahaan biasa ke perusahaan asuransi. Itulah cara untuk menghindari risiko yang sering digunakan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menerangkan sikap-sikap seseorang terhadap risiko. Di sini ada 3 sikap seseorang terhadap risiko. Yang pertama yaitu ada orang yang netral terhadap risiko. Maksudnya netral tuh dia biasa saja terhadap risiko. Apabila ada risiko yang menimpa dia, maka dia akan bersikap netral, tidak terlalu memusingkan. Yang kedua ada juga menghindari risiko. Dengan sikap menghindari risiko, dia sangat berhati-hati dalam menjalankan sesuatu agar risiko yang dia alami tidak akan berat. Yang ketiga yaitu suka bermain dengan risiko. Yang dengan suka bermain dengan risiko yaitu dia tidak santai, juga tidak memikirkan. Jadi apabila ada risiko yang menimpa dia akan berpikir bahwa risiko tersebut adalah upaya atau sebagai pembelajaran dia untuk kedepannya. Di sini juga ada teori atau dalam statistika ada cara untuk menganalisis suatu risiko. Yang pertama yaitu probabilitas. Yang dimaksud probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara besarnya probabilitas suatu kejadian antara atau dari seluruh kejadian yang mungkin akan terjadi. Itu probabilitas atau probability. Yang kedua yaitu dengan cara menggunakan payoff matrix. Yang dimaksud dengan payoff matrix adalah matriks untuk memuat atau di dalamnya itu terdapat informasi-informasi mengenai kemungkinan yang dapat terjadi atau possible outcome, atau di dalamnya juga terdapat nilai dari masing-masing outcome tersebut. Yang ketiga yaitu ada pohon keputusan atau discussion tree. Yang dimaksud dengan pohon keputusan adalah gambaran atau informasi yang menguraikan hasil dan dampak dari setiap alternatif keputusan. Itulah risiko menurut konvensional yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang pandangan Islam mengenai risiko. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwasanya kita dalam melakukan kegiatan apapun, termasuk dalam kegiatan administrasi, haruslah selalu menyatat administrasinya dengan teliti dan dengan detail. Agar apa? Agar risiko yang ditimbulkan tidak begitu besar. Dan dalam perspektif Islam, risiko dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu risiko neraka atau risiko akhirat dan risiko dunia. Jadi yang dimaksud dengan risiko akhirat ini terkaitan dengan neraka, dan risiko dunia ini terkaitan dengan tujuan utamanya atau ketentuan syariah, yaitu maqsad asy-syariah, yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca kemaslahat. Dan dalam suatu risiko dalam Islam tuh ada juga cara atau menganalisisnya, yaitu dengan cara identifikasi risiko. Yang kedua yaitu dengan cara analisis atau penilaian risiko. Yang ketiga yaitu monitoring risiko. Dan yang keempat yaitu pelaporan dan pengendalian risiko. Selain itu dalam risiko menurut Islam ada juga cara atau menanganinya dengan cara yang baik. Yang pertama yaitu penanganan risk atau risk control, dan yang kedua yaitu pembiayaan risk atau risk financing. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, panca kemaslahatan. Panca kemaslahatan itu meliputi yang pertama yaitu menjaga agama, yang kedua yaitu menjaga jiwa atau kehidupan, yang ketiga yaitu menjaga alat reproduksi, yang keempat yaitu menjaga akal, dan yang kelima yaitu menjaga harta. Jadi dengan kita menjaga 5 kemaslahatan, panca kemaslahatan itu, maka risiko yang akan ditimbulkan atau risiko yang akan kita hadapi akan berkurang atau tidak akan begitu banyak dan tidak akan begitu berat. Selanjutnya yaitu risiko. Risiko juga bisa berupa positif dan bisa juga berupa negatif, di mana dimanfaatkan akan memberikan hasil yang luar biasa positifnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai framework. Framework dalam manajemen risiko pada bisnis di dalam Islam yaitu mencangkup yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu identifikasi risiko, yang ketiga yaitu analisis risiko, yang keempat yaitu evaluasi dan tindakan dalam menangani risiko, dan yang kelima yaitu monitoring risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
Nilai-nilai Islam sebagai bingkai dalam bisnis dan praktik manajemen risiko. Nilai-nilai Islam dalam membingkai bisnis dalam manajemen risiko ini terdapat dua nilai. Yang pertama yaitu nilai substansial dan nilai instrumental. Yang dimaksud dengan nilai substansial yaitu meliputi seperti barokah. Barokah merupakan nilai substansial yang ingin dicapai bisnis semua perusahaan, yaitu nilai-nilai ini menjadi pilar bagi kokohnya bangunan bisnis dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam khususnya dalam nilai instrumental, yaitu meliputi fatonah, istiqomah, amanah, dan tawakal. Yaitu nilai-nilai dalam instrumental. Jadi nilai itu ada dua dalam risiko menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu nilai substansial. Substansial ini meliputi seperti barokah. Itu yaitu nilai instrumental itu meliputi seperti fatonah, istiqomah, amanah, dan tawakal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsepsi fikih muamalah terkait dengan bisnis dan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko yang merupakan satu bagian dalam pengelolaan bisnis juga dilakukan berdasarkan fondasi dasar syariah Islam, yaitu ataradin minkum, di mana ataradin minkum itu tidak memperbolehkan suatu pengelolaan harta dan perolehan keuntungan melalui aktivitas maghrib. Yang dimaksud dengan aktivitas maghrib yaitu mesyir, khoro, riba, dan batil. Mengapa demikian? Karena perdagangan yang semacam itu sangat-sangat tidak diperbolehkan dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Rasulullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari pembahasan di podcast kali ini, yaitu manajemen risiko berbasis spiritual Islam. Jadi dalam manajemen risiko Islam harus dapat menjamin 4 poin. Yang pertama yaitu terbatasnya perkembangbiakan hutang. Yang kedua yaitu tidak mempraktikkan unsur bunga dan utang dalam utang. Yang ketiga yaitu tidak memperjualbelikan hutang. Dan yang keempat yaitu risiko dibagi antara pembisnis yang menggunakan dana tersebut. Terus dalam manajemen risiko Islam juga seharusnya tidak hanya mengadopsi framework dalam manajemen risiko konvensional. Mengapa demikian? Karena manajemen risiko berbasis spiritual Islam ditentukan oleh implementasi nilai-nilai Islam yang sudah saya jelaskan berikutnya, nilai-nilai Islam, dan praktik manajemen risiko berbasis fikih muamalah yang berkonstelasi dengan nilai perusahaan dan konteks sosial ekonomi dan pemahaman manajemen risiko pada umumnya. Jadi, dalam nilai-nilai Islam yang membingkai bisnis meliputi maslahah dan barokah sebagai fondasi dasar atau nilai Islam dasar, dilaksanakannya aktivitas bisnis yang diupayakan mencapaiannya melalui nilai-nilai Islami seperti akhlak fatonah, istiqomah, amanah, tawakal, sidik, ihsan, keadilan, ikhlas, ukhuwah atau persaudaraan yang dikemas dalam silaturahim antara din minkum atau ridho atau kerelaan. Dan nilai-nilai dasar ini maka risiko yang akan ditimbulkan akan tidak begitu berat atau tidak akan beresiko dengan bisnis yang kita jalankan atau dalam perusahaan kita. Dan kita ikhlas, dengan kita ridho, maka walaupun risiko seberat apapun menghadapi kita akan menjalankannya akan biasa saja, akan terbiasa. Dan dalam nilai-nilai Islam yang mendasarkan praktik manajemen risiko sebenarnya sama dengan spirit kewirausahaan yang membentuk karakter wirausahaan, yaitu al-jiddiyah atau keunggulan, al-indirbab atau disiplin, dan umalah atau pemberdayaan tenaga kerja. Itulah penjelasan mengenai manajemen risiko dan mengenai pandangan Islam tentang risiko. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kita semua, dan saya mohon maaf apabila masih terdapat penjelasan-penjelasan yang kurang pas atau kurang memuaskan untuk para kawan-kawan semua. Dan apabila kawan-kawan mempunyai ide mengenai podcast saya selanjutnya, kawan-kawan bisa menuangkan ide-ide kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.